ada pertanyaan dari masyarakat yang akan langsung kita saksikan tayangannya tentang kehamilan. Sebelum Mama memberikan tausiah, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Anissa Mama Dede. Saya mau cerita pengalaman saya. Saya punya anak 3 tahun. Waktu kehamilan pertama, saya mengadakan acara 7 bulanan. Dan sekarang saya sedang hamil anak kedua. Saya pertama dengar katanya dalam ajaran Islam, 7 bulanan itu tidak ada. Yang saya ingin tanyakan, apakah acara 7 bulanan itu ajaran Islam atau hanya adat? Itu saja Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan langsung mendengarkan Mama memberikan jawabannya, langsung tausiahnya Mas, sekalian tentang kesyukuran kehamilan. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TP dimanapun Anda berada, syukuran tentang kehamilan. Barusan ada yang bertanya kepada kita, apakah dari budaya, dari agama? Dalam aturan agama Islam tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun hadis yang menyuruh kita umat Islam kalau perempuan hamil ada syukuran. Yang ada perintah mensyukuri nikmat. Di kita ini budaya. Ada yang syukurannya itu ketika hamil 4 bulan. Ada yang syukurannya ini ketika hamil 7 bulan. Boleh. Boleh. Tapi dalam masalah ini ada pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan, kalau tidak ada perintah di Al-Quran, tidak ada perintah di hadis Nabi tentang sesuatu perbuatan, itu jangan dilakukan. Kata mereka itu adalah bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang zaman Nabi tidak ada, sekarang ada, itu namanya bid'ah. Sehingga mereka mengatakan, mauludan bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, kemudian halal bihalal bid'ah. Semua mereka mengatakan bid'ah karena Nabi tidak pernah melaksanakan. Sebagian ulama kedua mengatakan, selama apa yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan agama dan tidak ada larangan, itu boleh-boleh saja. Seperti tadi pertanyaan tadi, yaitu mensyukuri kehamilan. Orang hamil kan tidak semua orang punya anak, ya apa iya? Banyak orang yang pengen punya anak, gak punya anak. Dia hamil bersyukur kepada Allah, saya mau punya anak. Ada yang syukuran waktu hamil 4 bulan, ada yang syukuran waktu hamil 7 bulan. Saran saya, kalau seandainya Anda mau syukuran silahkan, tidak dilarang. Cuman paling pas kalau hamilnya 4 bulan. Kenapa? Prosesi anak, proses kehamilan itu Anda lihat di dalam surat Al-Mu'minun 12, 13, 14. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa ja'alnahu nutfatan alaqah. Fahalaqnal alaqata mudghah. Fahalaqnal mudghata fakasawnal idhama lahma. Summa arsalnahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Telah Allah ciptakan manusia asalnya dari pati yang berada di tanah. Kemudian aku jadikan nutfah disimpan dalam rahim seorang perempuan. Aku jadikan segumpal darah. Aku jadikan segumpal daging. Yang segumpal daging yang sebagian jangan tulang belulang. Yang dibungkus dengan daging. Summa ansana khalqan akhar. Maka Allah sebaik-baik jadilah makhluk yang berbentuk makhluk yang lain. Maha suci Allah sebaik-baik maha pencipta. Jadi ada 4 fase. Fase pertama cairan. Fase kedua darah, segumpal darah. Fase ketiga segumpal daging. Segumpal daging yang separuh jadikan tulang belulang. Masuk ke fase yang keempat. Tulang belulang dibungkus dengan daging. Baru jadi makhluk yang lain. Seandainya kita mau syukuran. Lebih baik pada waktu kehamilan 4 bulan. Atau masuk ke 4 bulan. Kenapa? Waktu sperma bertemu dengan indung telur. Oleh Allah ditiupkan ruhul hayat, ruh kehidupan. Makanya haram hukumnya. Kalau disedot seminggu 2 minggu sudah ada kehidupan. Kalau hamil gak ada kehidupan, hamil gak bakal ngegedein kan Bu? Nah, masuk fase yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. 4 bulan kata Allah. Lalu diberikan ruh. Anda lihat As-Sajdah ayat 9. Summa sawwahu wa nafahu fihi min ruhi.
Wajalakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian aku sempurnakan janin tadi. Aku berikan hati buat berpikir. Aku berikan mata buat melihat. Aku berikan telinga buat mendengar. Sedikit yang bersyukur kepadaku. Pada saat kehamilan ibu 4 bulan. Pada saat itu oleh Allah summa sawwah wa nafahu fihi min ruh. Dimasukkan ruhun nas, ruh manusia. Makanya kalau mau syukuran paling baik ketika hamil 4 bulan. Di situ oleh Allah ditiupkan ruhun nas. Kenapa? Kalau sudah hamil 7 bulan anaknya udah joget deh. Iya, udah nendang. Udah nendang, udah Ya. miring kiri, miring kanan. Jadi udah terlambat gitu kan. Ya. Tapi yang paling baik banyak baca Al-Quran, baca zikir, calon ayah, calon ibu, calon nenek. Manggil tetangga boleh? Boleh silahkan. Semakin banyak yang berdoa semakin baik. Itu harapannya. Iya. Ada yang baca surat Yusuf biar anaknya ganteng, bener mah? Kalau begini deh. Aha. Kenapa orang yang syukuran kehamilan baca surat Yusuf, baca surat Maryam, harapannya seandainya anak yang dalam kandungan anak laki-laki tampan setampan Nabi Yusuf, ganteng seganteng Nabi Yusuf, sabar Nabi Yusuf, taat dan takwa setakwa Nabi Yusuf. Kalau yang lahir anak perempuan, harapan orang tua cantik Siti Maryam, sabar Siti Maryam, solehah Siti Maryam, itu harapannya. Cuman kalau bapaknya kayak gini, anaknya kayak bagaimana? Kalau saya berarti ibu saya baca surat Yusuf terus dan terkabul. Ya. Alhamdulillah. Lumayan lah ya. Ganteng enggak tapi ngangenin. Ya. Dan pemirsa sekarang saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang sudah hadir di sini untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Pertama boleh? Ya silakan Bu. Sini. Ya. Silakan boleh berdiri langsung. Ya udah nggak usah diketok-ketok bukan pintu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Ibu Yayat Sumiati dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Ya, Cilandak. Semangat Yayat. Saya kenal akhirnya ya. Silakan. Mama, saya mau tanya, Ya. saya selama ini sering mengikuti acara 7 bulanan. Ya. Saya hanya bertanya, 7 bulanan itu hukumnya wajib apa sunnah? Begitu Mama, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh, ya. Yayat nanya, 7 bulanin itu wajib apa sunat? Wajib tidak, sunat tidak. Tapi kenapa kita bikin syukuran? Harapannya kita minta doa sama tetangga yang kita undang, biar semua ikut ngebantuin doain. Nih, biar calon anak saya yang di perut ini yang dalam kandungan jadi anak soleh dan solehah. Seperti Nabi Yusuf dan Siti Maryam. Semakin banyak yang berdoa, insya Allah semakin banyak yang dikabulkan oleh Allah. Gitu Yayat. Jadi tidak wajib, tidak sunat. Seandainya pun nggak bikin syukuran tidak masalah. Yang penting calon ayah, calon ibu banyak berdoa. Gitu Yayat. Iya, oke, baik. Pemirsa saya ingin ingatkan bahwa Anda yang ingin bertanya, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui Twitter di @hatikehatiantv atau melalui Facebook di hatikehatiantv@yahoo.com dan juga bisa melalui email di hatikehati@an.tv. Ya, saya akan bacakan sekarang pertanyaan yang sudah masuk melalui Twitter dari Amri27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, gimana cara menyadarkan ipar-ipar yang suka kompak untuk tidak bersilaturahmi ke adiknya karena alasan tidak setuju adiknya kawin dengan orang miskin? Caranya, bagaimana caranya biar kita bisa nasihatin saudara kita yang tidak mau berkunjung kepada iparnya dianggap miskin? Ya, Artinya saudara-saudara orang ini dia yang ngirim ya. ya, Saudara-saudara Anda ini artinya sombong, merasa lebih hebat daripada orang lain. Hadirin, siapa yang pengen jadi orang kaya? Ngacung. Hadirin, siapa yang pengen jadi orang kismin? Ngacung. Kita semua tahu, tidak ada seorang pun yang pengen jadi orang miskin. Makanya kalau kebetulan Anda ditakdirkan oleh Allah jadi orang kaya, jangan sombong. Hakikatnya kekayaan milik Allah. Cuma dititipin sama kita. Kalau Allah berkehendak tsunami 8 menit habis kan Del? habis. Gempa 20 detik habis. Kena angin gedung meletus.
angin puting beliung, kebakaran, habis. Apa yang disombongkan? Sadarkan dulu tentang ini, bahwa sebenarnya dalam genggaman kita cuma titipan dari Allah. Yang namanya titipan, suatu saat diambil. Sadarkan kepada saudara-saudara Anda bahwa tidak ada yang pengen jadi orang miskin. Justru orang kaya punya kewajiban merangkul orang miskin. Jadi sadarkan tentang kewajiban beragama satu dengan yang lain. Ini yang perlu Anda sadarkan dulu. Baru dia mengerti tentang agama, pasti gak bakalan sombong. Iya. Begitu. Kalau alasannya gini mah, dia kan adek dia dong yang datang yang mudaan. Dalam Islam, tidak ada adik yang ngalah duluan kepada kakaknya. Tidak ada ponakan yang ngalah duluan kepada encang-encingnya. Tapi siapa yang minta maaf duluan? Yang nyosor duluan, dia yang pahalanya paling banyak di hadapan Allah. Mau banyak pahalamu dikit. Banyak dong. Nah makanya. Iya. Jadi minta maaf terlebih dahulu, itu yang disukai oleh Allah dalam agama. Iya begitu ya. Baik, terjawab pertanyaannya Emri, dan sekarang saya berikan lagi kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan. Yang mana ya? Dari sebelah sini dulu. Ya, silakan Bu. Iya, mic-nya tolong digeser, disorong. Ya, jangan dilempar ya. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Laila dari Nulaila. Ranting Ranting Aisyah Rawadenok. Ya. Mangga. Saya mau bertanya, kan kadang orang hamil tidak semua sampai melahirkan ya Bu. Ya. Saya mau bertanya, bagaimana seandainya ada yang terguguran dari kadang ada umur 2 bulan sampai 4 bulan, karena 4 bulan kan roh sudah ditiupkan tadi ya Bu. Apa pengurusan untuk jenazahnya sama dengan orang yang meninggal biasa, dimandikan, dikapani atau dikuburkan dan diberi nama? Tolong Ibu Ustazah menjelaskan. Iya, Terima kasih. Ibu Ustazah. Ya. Ketika orang sudah lahir ke alam dunia, kalau dia meninggal dunia, kalau dia lahirnya normal, itu maksudnya lahir saatnya 7 bulan dan selanjutnya, maka kewajiban yang hidup ada 4. Memandikan, mengapani, menyolatkan, menguburkan. Namun seandainya ada orang lahir sebelum saatnya, misalnya lahir 2 bulan, ya udah bersihkan saja. Karena nggak ada apa-apa, dia cairan. Tapi kalau lahirnya dia misalnya usia kandungan dia itu misalnya 3 bulan, itu segumpal darah. Guyur aja, bungkus, kuburkan. Nggak ada prosesi apa-apa. Kalau lahirnya dia itu usia 5 bulan, itu sudah berbentuk. Itu ngelemeng, naon ngelemeng tanya. Bebayang, ada gambar kayak mata, kayak hidung, kayak mulut. Itu cukup diguyur saja, dibersihkan, bungkus kain kapan, dikuburkan. Tidak ada prosesi yang harus dilakukan sama dengan orang yang sudah lahir. Jadi beda. Iya. Ya. Jadi Jelas, kalau Bu? meninggalnya sudah keluar dari rahim, udah lahir baru dilakukan sebagai. Kalau lahirnya itu, keluarnya itu sudah selayaknya orang bisa hidup. Dari mulai umur 7 bulan kan bisa hidup tuh bayi. Kan kalau lahir 5 bulan mah gak bakal hidup. Lahirnya masa sama lahir kan? Nah baru prosesi buat orang yang meninggal dilaksanakan. Kalau sebelum usia sekian tidak ada kewajiban. Yang penting bersihkan, bungkus kain kafan, kuburkan, cukup. Nggak ada disolatkan, nggak ada apa-apa.